Bayangkan, seorang pemuda berpakaian compang-camping melangkah masuk ke hotel mewah. Matanya menatap mantap, namun tubuhnya menjadi bahan tertawaan. Gelas-gelas bergetar karena tawa yang mencibir. Ia disebut gembel, dicemooh tanpa ampun, dianggap pengganggu pesta reuni yang glamor. Tak ada yang tahu, ia menyimpan rahasia besar yang akan mengguncang harga diri semua orang di ruangan itu. Apa yang sebenarnya ia rencanakan di balik wajah kotor itu? Hujan turun perlahan di luar jendela rumah besar yang berdiri megah di pinggir kota. Raka duduk sendirian di ruang tamu yang luas, mengenakan kaos putih sederhana dan celana training. Di hadapannya, sebuah undangan bertuliskan mewah tergeletak di meja kaca. Reuni 10 tahun SMA Adiwijaya. Lokasi, Hotel Grand Samudera. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dress code, formal elegan. Raka menatap undangan itu lama, seperti menatap masa lalunya yang kelam. Bayangan saat ia duduk sendirian di bangku kelas, ejekan yang tak pernah berhenti, dan cibiran karena hanya memakai sepatu butut dan seragam lusuh, semua kembali menghantui pikirannya. Ia dulu anak kepala teknisi di tambang milik ayahnya, tapi memilih tidak membuka identitasnya demi hidup seperti orang biasa. Namun justru karena itulah ia dihina, dianggap rendah, bahkan tak dihormati. Kini semuanya telah berubah. Ayahnya, Tuan Harsono, telah menyerahkan sebagian besar saham tambang batu bara raksasa pada Raka. Ia bisa saja datang ke reuni itu dengan mobil sport dan jas termahal. Tapi, apakah itu akan mengubah cara mereka memperlakukannya? Raka tersenyum kecil. Matanya tajam. Aku ingin tahu apakah mereka masih sama seperti dulu. Hari itu juga, Raka pergi ke garasi belakang. Ia membuka sebuah peti lama yang berisi pakaian lamanya, kemeja putih yang mulai kekuningan, kaos dalam yang sobek, dan celana lusuh penuh tambalan. Ia sengaja tidak mencukur, membiarkan wajahnya kotor dan rambutnya acak-acakan. Ia ingin datang sebagai gembel, menguji siapa yang tulus berteman dengannya, dan siapa yang hanya memandang dari kulit luar. Malam harinya, suasana di Hotel Grand Samudera tampak semarak. Lampu kristal menggantung di langit-langit, meja makan disusun elegan, dan tawa para alumni mengisi udara. Mereka tampak bangga memamerkan kesuksesan masing-masing. Ada yang jadi dokter, pengusaha, konten kreator, bahkan selebgram. Namun tawa itu perlahan meredup saat seorang pria masuk dengan penampilan yang mencolok karena kontras. Bajunya kotor, penuh noda lumpur. Wajahnya kusam, rambut awut-awutan, dan langkahnya pelan tapi mantap. Semua mata tertuju padanya. Beberapa langsung berbisik. Yang lain menutup hidung pura-pura jijik. Siapa tuh? Gembel nyasar. Jangan-jangan ODGJ. Namun begitu pria itu mendekat ke meja utama, beberapa orang mulai mengenali wajahnya. Itu, Raka. Seketika ruangan jadi sunyi. Kemudian tawa pecah dari salah satu sudut ruangan. Disusul tawa yang lain. Jari-jari mulai menunjuk. Astaga, Raka, kamu datang kayak gini. Gak salah kostum, bro. Ini reuni, bukan tepes. Raka hanya diam. Ia berdiri di tengah ruangan, tak bergeming meski dihina, diejek, ditertawakan. Matanya menatap satu persatu wajah yang dulu pernah menghancurkannya, dan kini masih melakukan hal yang sama. Di sudut ruangan, seorang perempuan bernama Naya tampak ragu. Ia mengenali Raka, dan meski dulu tak terlalu dekat, hatinya menolak ikut tertawa. Ia melangkah maju, hendak menyapa. Tapi sebelum sempat bicara, temannya menarik lengannya. Naya, ngapain kamu deketin dia? Malu ah. Naya terdiam. Ia menatap Raka sebentar, lalu kembali ke kursinya. Raka menarik napas panjang. Ia tidak marah, tidak kesal, tapi dalam hatinya, satu demi satu catatan ditandai. Siapa yang jujur? Siapa yang palsu? Siapa yang masih sama? Dan siapa yang lebih buruk dari yang ia kira?
Malam baru saja dimulai. Dan ujian pertemanan ini belum selesai. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya kemilau ke seluruh ruangan. Musik lembut mengalun, dan aroma makanan mahal memenuhi udara. Namun kehadiran Raka, dengan kemeja compang-camping dan wajah penuh debu, mengusik suasana pesta. Ia berdiri di dekat meja prasmanan, tapi tak ada satupun yang mengajaknya bicara. Semua menjauh, seakan takut kotor hanya dengan berada dekat dengannya. Seorang pria berkemeja necis dengan gelar CEO di dadanya sengaja mendekat, hanya untuk berkata sambil tertawa. "Raka, kamu kerja jadi apa sekarang?" "Tukang gali sumur." Tawa kembali pecah. Bahkan beberapa yang tak mengenal Raka pun ikut tertawa karena ingin diterima dalam lingkaran itu. Raka tersenyum tipis. "Aku cuma bantu-bantu orang tua." Seseorang menyahut dari belakang. "Wah, jadi buruh tani? Kasihan amat." Lalu semua tertawa lagi. Tidak ada yang tahu, orang tua yang dimaksud Raka adalah pemilik ladang tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Tak lama kemudian, seorang panitia mendekat. Wajahnya canggung. "Maaf, Mas. Tamu yang tidak terdaftar tidak boleh masuk. Acara ini khusus alumni dan undangan." Raka mengeluarkan undangan lusuh dari sakunya dan menyerahkannya tanpa banyak bicara. Sang panitia menatap kertas itu, kaget, lalu mundur sambil minta maaf. Ia pergi terburu-buru, merasa malu telah mengusir seseorang yang jelas-jelas diundang secara resmi. Beberapa alumni mulai membicarakannya pelan-pelan. Kok bisa dia punya undangan? Jangan-jangan ada yang kasih belas kasihan. Mungkin pura-pura miskin, nanti ujungnya minta sumbangan. Sementara itu, Raka duduk sendirian di ujung ruangan. Ia mengambil segelas air putih dan sepotong kue kecil, tanpa menyentuh hidangan mewah lainnya. Dari kejauhan, Naya memperhatikannya. Ada sesuatu yang ganjil. Wajah Raka mungkin kotor, tapi caranya duduk tenang, tegak, dan anggun. Bukan seperti pengemis atau orang miskin. Naya akhirnya mendekat diam-diam. Ia berdiri di sisi Raka, lalu berkata pelan, "Masih ingat aku?" Raka menoleh. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Naya, yang dulu suka duduk dekat jendela." Naya tertawa kecil, heran. "Kok kamu masih ingat? Orang baik, sulit dilupakan." Naya menunduk malu. Tapi sebelum percakapan itu berlanjut, seorang pria bernama Rio datang menghampiri. Ia adalah mantan ketua OSIS, dulu populer dan kini pemilik restoran franchise. Melihat Naya berbicara dengan Raka, wajahnya langsung berubah sinis. "Wah, Naya, kamu ngobrol sama dia? Serius?" Naya hendak menjawab, tapi Rio menyela. "Aduh, nanti kamu dikira dermawan loh. Nanti dikira pacaran sama pemulung." Raka berdiri perlahan, menatap Rio dalam-dalam, tapi tidak berkata apapun. Ia hanya mengangkat gelasnya ke arah Rio, lalu meneguk airnya sampai habis. Diam, tapi menekan. Rio tiba-tiba merasa aneh. Ada aura yang tak bisa dijelaskan dari pemuda lusuh itu. Sementara itu, dari arah pintu masuk, seorang manajer hotel datang tergesa-gesa menghampiri Raka. Ia membungkuk pelan dan berkata, "Selamat malam, Tuan Raka. Ayah Anda sedang dalam perjalanan. Beliau menitip pesan, mohon menunggu sebentar." Ucapan itu diucapkan cukup pelan. Tapi beberapa orang di dekatnya mendengar dan langsung saling melirik. "Ayah, Tuan? Apa maksudnya?" Rio juga mendengar itu. Ia berusaha tertawa untuk menutupi kegelisahannya. "Halah, mungkin anak orang kaya, tapi udah jatuh miskin. Makanya datang begitu." Tapi dalam hatinya, ia mulai tak yakin. Raka kembali duduk. Wajahnya tenang, tapi detak jantung semua orang yang melihatnya mulai tak karuan. Malam ini belum berakhir, dan sesuatu yang besar sedang menuju ke arah mereka. Suasana reuni mulai berubah. Musik masih mengalun, namun tak lagi terasa meriah.
Semua orang mulai melirik ke arah Raka. Kali ini bukan hanya dengan ejekan, tapi juga rasa penasaran. Beberapa mulai membisikkan satu sama lain, mempertanyakan siapa sebenarnya pria lusuh yang baru saja disapa Menhir Hotel dengan begitu hormat. Sementara itu, Raka tetap tenang duduk di kursinya, memandangi gelas kosong di tangannya. Ia seperti sedang menghitung waktu. Di dalam hatinya, ia tahu, satu persatu topeng akan jatuh malam ini. Rio, yang tadi paling keras mengejek, mulai mencoba pendekatan halus. Ia berjalan ke arah Raka dengan senyum dipaksakan. Rak bro, tadi cuma bercanda ya. Namanya juga reuni, nostalgia masa sekolah. Jangan baper, dong. Raka menoleh pelan. Bercanda? Iyalah, masa ya aku serius bilang kamu pemulung? Hahaha. Raka tersenyum. Lucu juga, bercanda yang menyakitkan orang lain. Rio tersentak, tapi tak berani membalas. Ia hanya tertawa kaku lalu berlalu. Di sudut ruangan, beberapa alumni lain mulai mendekat. Mereka yang tadi ikut tertawa, kini mencoba mengganti nada suara. Seorang perempuan yang dulu terkenal angkuh berkata, "Kamu hebat ya, Rak. Meski susah, kamu tetap datang. Itu keren sih menurutku." Yang lain menyambung, "Kamu tuh rendah hati. Beda sama yang lain. Simpel banget. Natural." Raka hanya mengangguk tipis, matanya mengamati mereka semua. Orang-orang yang awalnya mengusirnya, kini berusaha menarik perhatian. Tapi tidak dengan ketulusan. Hanya satu yang jujur dari awal, Naya. Ia duduk di kursi seberang Raka, menatap tanpa berpura-pura. "Aku tahu kamu bukan orang biasa," katanya pelan. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Dari caramu menatap orang. Kamu gak takut, gak canggung, tapi juga gak marah meski dihina. Itu bukan sikap orang kecil." Raka menatap Naya cukup lama. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum dengan tulus. Beberapa alumni lain mulai membuka percakapan, tapi kali ini dengan wajah manis yang dibuat-buat. "Kamu kerja di mana, Rak? Kamu tinggal di Jakarta atau luar negeri? Nih. Kemarin aku sempat ke Kalimantan loh. Kamu ada bisnis di sana ya?" Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena peduli, tapi karena rasa ingin tahu yang bercampur rasa takut tertinggal. Raka menahan diri untuk tidak membalas dengan kemewahan. Ia hanya berkata, "Aku masih bantu-bantu orang tua. Kerja di lapangan." Tapi bagi yang cerdas, kalimat itu justru mencurigakan. Seorang mantan anak pintar kelas, Lucky, berbisik ke temannya. Gak masuk akal. Kalau dia beneran orang lapangan, kenapa Menhir Hotel panggil dia, Tuan Raka, tadi? Mulut mulai berbisik-bisik. Aura ruangan menjadi tidak nyaman. Dan tepat saat rasa penasaran mencapai puncaknya, pintu utama terbuka. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah tegap. Jas hitamnya berkilau, rambutnya perak, dan wajahnya dikenal di berbagai media. Semua mata langsung tertuju padanya. Itu adalah Tuan Harsono, taipan tambang batu bara yang kekayaannya sering dibahas di televisi dan majalah bisnis. Menhir Hotel segera menyambut dan membungkuk. Para tamu terdiam. Tuan Harsono langsung berjalan ke arah Raka. Semua terpana saat pria kaya raya itu menghampiri, gembel, itu lalu memeluknya erat. "Maaf, Nak, ayah terlambat." Raka berdiri. "Gak apa-apa, ya. Aku hanya melihat wajah-wajah lama dan yang baru." Tuan Harsono menoleh ke sekeliling, lalu berkata dengan suara lantang, "Saya pemilik baru hotel ini. Saya membelinya pagi tadi, dan saya hadir malam ini untuk menemani anak saya." Semua mata membelalak. Para alumni tertegun. Napas tertahan. Tuan Harsono melanjutkan, "Anak saya, Raka, ingin tahu siapa yang benar-benar melihat hati, bukan penampilan. Siapa yang bisa berteman tanpa pamrih. Malam ini dia dapat jawabannya." Rio yang paling dulu tertawa kini hanya bisa menunduk.
Beberapa alumni mulai menjauh, pura-pura sibuk. Tapi sudah terlambat. Waktu mereka untuk bersandiwara sudah habis. Malam belum usai. Tapi pelajaran besar sudah mulai terukir. Ruangan yang semula dipenuhi tawa dan canda kini berubah menjadi sunyi. Wajah-wajah yang tadi riang, kini memucat. Beberapa menunduk, yang lain memalingkan muka seolah berharap tak terlihat. Tapi kenyataan tak bisa disembunyikan lagi, pemuda lusuh yang mereka hina adalah pewaris kekayaan raksasa. Tuan Harsono berdiri tegak di tengah ruangan. Suaranya tenang, tapi setiap kata yang ia ucapkan seperti cambuk bagi siapapun yang mendengarnya. Saya tahu reuni seperti ini seharusnya penuh kebahagiaan. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu hanya untuk mereka yang mampu menghargai orang lain, tanpa melihat penampilan luarnya. Ia menoleh ke arah para tamu satu persatu. Kalian semua melihat anak saya, menertawakannya, mempermalukannya, hanya karena ia tidak datang dengan jas mahal dan mobil mewah. Beberapa mencoba membela diri. Rio, dengan suara gemetar, berkata, "Kami tidak tahu, Pak, kami kira dia memang." Tuan Harsono mengangkat tangan, memotong kalimat itu. Itulah intinya. Kalian tidak tahu, tapi sudah menghakimi. Padahal, kalian dulu satu sekolah, satu kelas, bahkan mungkin pernah tertawa bersama. Ruangan kembali hening. Tak ada yang berani menatap mata Raka. Yang tadinya merasa hebat, kini merasa begitu kecil. Raka maju beberapa langkah. Ia menatap wajah-wajah yang kini penuh penyesalan. Aku datang ke reuni ini bukan untuk pamer. Aku datang karena ingin tahu siapa yang masih sama seperti dulu. Siapa yang memandang manusia sebagai manusia. Bukan dari sepatunya, bukan dari jasnya, bukan dari mobilnya. Ia menoleh ke arah Naya dan memberi anggukan kecil. Ternyata, hanya ada satu. Naya menunduk, tak percaya dirinya disebut di depan banyak orang. Namun ia tahu, itu bukan pujian, itu pengakuan atas ketulusan yang memang datang dari hati. Salah satu alumni perempuan yang tadi ikut menertawakan mencoba tersenyum dan berkata, "Raka, maaf ya. Mungkin kita salah. Tapi sekarang kan kamu udah tahu, kami semua bangga punya teman sepertimu." Raka menoleh pelan. Bukan bangga, tapi takut tertinggal. Kalian bangga, setelah tahu aku anak pemilik tambang. Tapi kalau aku betul-betul miskin tadi apakah kalian akan tetap bilang bangga? Tak ada yang menjawab. Karena semua tahu jawabannya menyakitkan. Tuan Harsono menepuk pundak Raka, lalu berbicara kepada seluruh tamu. Anakku akan menggantikan posisiku suatu hari nanti. Ia akan memimpin perusahaan, berhadapan dengan banyak orang yang lebih pintar, lebih kaya, dan lebih keras dari kalian. Tapi malam ini, dia hanya ingin tahu satu hal, siapa teman sejatinya. Ia tersenyum kecil, dan ternyata ia tidak menemukannya di sini. Seketika itu, beberapa alumni menangis tertahan. Mereka sadar, harga diri mereka runtuh bukan karena miskin, tapi karena miskin hati. Saat itu, manajer hotel datang membawa dokumen. Ia menyerahkannya pada Tuan Harsono sambil membisikkan sesuatu. Tuan Harsono mengangguk, lalu berbicara dengan nada lebih ringan. Karena hotel ini sekarang milik saya berhak menentukan siapa yang boleh tetap berada di sini. Tapi jangan khawatir, malam ini tidak ada yang saya usir. Ia melirik ke arah Raka. Tapi mungkin kalian akan pulang dengan rasa malu yang jauh lebih dalam daripada rasa lapar. Lampu mulai meredup. Musik berhenti. Suasana kembali seperti awal, tapi tanpa keceriaan. Beberapa tamu berdiri perlahan, meninggalkan tempat tanpa suara. Bahkan Rio pergi tanpa sempat pamit. Raka masih berdiri di tengah ruangan. Ia menatap lampu gantung yang berkilau di atasnya. Malam ini, topeng-topeng telah jatuh, dan kebenaran telah menyala lebih terang daripada cahaya kristal. Satu persatu para alumni meninggalkan ruangan, sebagian dalam diam, sebagian lagi dengan wajah tertunduk malu. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi saling pamer.
Yang tersisa hanyalah sunyi yang menggantung di antara cahaya lampu mewah yang tak mampu menyinari nurani. Raka berdiri sendiri di tengah ruangan. Sisa-sisa makanan di meja prasmanan masih utuh, seolah ikut enggan disentuh oleh tangan-tangan yang telah mencibir. Dari arah belakang, Naya berjalan pelan menghampiri Raka. Langkahnya ragu, tapi matanya mantap. Ia berdiri di depan Raka dan bertanya dengan nada lembut. Kamu benar-benar gak marah sama mereka? Raka menatapnya. Wajahnya lelah, tapi damai. Tidak, karena dari awal aku tidak berharap mereka berubah. Lalu, kenapa kamu tetap datang? Karena aku perlu bukti. Bukan untuk membalas, tapi untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak kehilangan apa-apa saat dulu mereka menjauh. Naya mengangguk. Hatinya terasa hangat. Ia menatap Raka dengan rasa hormat yang tak bisa disembunyikan. Kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Raka tersenyum. Orang yang dihina sejak muda akan tumbuh dengan kulit yang lebih tebal, tapi juga hati yang lebih tajam. Di sisi lain ruangan, Tuan Harsono berbicara sebentar dengan manajer hotel. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan dengan cap basah. Lalu menghampiri Raka dan berkata, hotel ini akan direnovasi minggu depan. Tapi malam ini, ruangan ini akan tetap utuh sebagai pengingat. Raka mengangguk. Pengingat bahwa manusia bisa berubah. Tapi tidak semuanya memilih untuk jadi lebih baik. Beberapa jam kemudian, hanya tersisa 3 orang di dalam ruangan itu. Raka, Naya, dan sang ayah. Mereka duduk di meja sudut, menyeruput teh hangat. Obrolan mengalir ringan. Naya tertawa saat mendengar cerita masa kecil Raka yang dulu suka nyolong bakwan di kantin karena tidak bawa uang. Ternyata kamu juga nakal ya. Dikit. Tapi aku bayar bakwannya sekarang, bungkus 2 karung. Tawa mereka pecah. Bukan tawa yang menyakitkan, tapi tawa yang menyembuhkan. Ketika malam menjelang dini hari, Raka berdiri di depan pintu hotel. Ia memandang ke jalanan kosong di luar, lalu menarik napas panjang. Ya, terima kasih. Sudah biarkan aku melakukan ini. Tuan Harsono menepuk pundaknya. Kau akan jadi pemimpin hebat, nak. Karena kau tidak hanya bisa membaca laporan, tapi bisa membaca manusia. Beberapa bulan setelah malam reuni itu, kabar mulai beredar luas. Raka Harsono, anak muda misterius pewaris tambang batubara, menjadi salah satu pengusaha muda paling berpengaruh. Tapi ia jarang terlihat di acara formal. Ia lebih sering berada di lapangan, bertemu buruh, mengawasi truk pengangkut, atau duduk di warung kecil bersama warga desa. Dan Naya menjadi asisten pribadinya. Tidak ada pengumuman resmi soal hubungan mereka. Tapi setiap kali Raka muncul, Naya selalu di sisinya, dalam diam yang saling memahami. Reuni itu hanya 1 malam. Tapi bagi Raka, itu adalah ujian terakhir. Ujian untuk menakar hati orang-orang yang dulu menertawakannya. Dan dari ujian itu, ia belajar satu hal. Kita tak perlu menjelaskan siapa kita kepada dunia. Dunia akan tahu saat waktunya tiba. Dan ketika dunia tahu, biarkan dia menjadi jawabannya. Dari kisah ini kita belajar bahwa manusia seringkali tergesa menilai dari apa yang tampak di mata. Padahal, tidak semua yang sederhana itu rendah dan tidak semua yang mewah itu mulia. Terkadang, ujian hidup bukan tentang kemiskinan, tapi tentang bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena penampilannya. Karena di balik wajah lusuh, bisa saja tersembunyi jiwa besar yang sedang memuji ketulusanmu. Cerita ini hanyalah fiktif, namun disusun seolah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki diri. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jika kamu merasa tersentuh, silakan like, beri komentar,
dan subscribe agar kami terus semangat membagikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.